Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali oleh kasih kemurahan-Nya dalam streaming pada pagi hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah, saya ajak saudara untuk tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Gembala kami yang baik, kami menghampiri Engkau. Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu Tuhan ke atas kami sebagai domba-domba-Mu. Sebentar kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Engkau akan urapi hamba, Engkau urapi semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat pokok kita akan sama-sama baca di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau.
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihat, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kisah ini saya bagi menjadi 3 bagian atau 3 pokok. Yang pertama, ayat 4 dan 5. Tolong diulangi. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara perhatikan dalam kalimat, dalam perjalanan ini mereka tidak dapat lagi menahan diri. Ini satu perjalanan yang membosankan, saudara-saudara. Ini perjalanan yang melelahkan, sehingga bangsa Israel tidak bisa lagi menahan diri, tidak lagi bisa menguasai diri, mengontrol diri. Nah, saudara-saudaraku, sampai di sini pun kita sekarang diajak untuk berpikir secara jernih dalam situasi yang Allah izinkan untuk sama-sama kita alami saat ini. Ada satu perjalanan yang membuat saudara dan saya tidak bisa mengontrol diri lagi, tidak bisa menahan emosi lagi. Perjalanan hidup yang melelahkan dan membosankan, tanpa kita bisa tahu kapan akan berakhir. Tetapi kisah ini tidak berakhir dengan kekalahan, tidak membuat bangsa Israel kocar-kacir. Allah memiliki cara-cara yang luar biasa dalam menuntun umatnya, sehingga menjadi umat yang dewasa secara rohani di padang belantara. Kita buka Alkitab di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-19. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun ini?" Masih sanggupkah Allah itu menyajikan hidangan di padang belantara ini? Aku sudah bosan, aku lemah. Apakah Allah itu sanggup untuk menyediakan? Apa yang bisa disediakan oleh Allah di padang belantara? Kalau di Mesir masih masuk akal, saudara-saudara. Nah, kadang di dalam hati kecil kita itu juga muncul perasaan-perasaan yang meragukan kuasa Allah, yang meragukan pemeliharaan Allah. Tuhan, apakah Engkau itu masih sanggup pelihara saya? Tuhan, apakah Engkau itu masih mampu, Tuhan, untuk memberikan, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga saya? Ini padang belantara yang menakutkan. Kenapa Engkau pimpin kami di tempat ini sampai di sini? Apa yang kami dapat harapkan dari Engkau? Allah tidak membiarkan umatnya berpikir berlarut-larut. Tetapi Allah juga bukan Allah yang suka berbantah-bantah.
Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17-18 kita bisa melihat dan membacanya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah tidak menuntun bangsa Israel melewati jalan yang paling dekat, paling singkat, tetapi malah sebaliknya. Allah ajak mereka berjalan berputar. Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa rancangan Allah itu, bahwa jalan Tuhan itu tidak bisa kita selami. Tidak bisa. Allah memberikan jawaban, kalau aku tuntun mereka pada jalan yang paling dekat, jangan-jangan mereka menyesal saat menghadapi peperangan. Aku khawatir jangan-jangan waktu mereka menghadapi peperangan, mereka itu justru nanti menyesal, justru kalah. Lihat saudara-saudara, ini jawaban bijak di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Bagaimana Allah kita, Allah yang luar biasa itu sudah merancang supaya saudara dan saya itu menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Kuat dalam pengertian tidak selalu menuntut kepada Tuhan. Menuntut yang paling praktis. Kalau di dalam dunia usaha, di dalam sekolah, kita bisa melakukan. Kita bisa cari jalan yang pintas, yang aman, yang selamat. Tetapi jalan Tuhan itu tidak selalu sama dengan pola berpikir kita. Tidak selalu sama. Kalau Tuhan itu tuntun dan kelihatan berputar-putar, justru Tuhan itu ingin mendewasakan saudara dan saya. Bahwa satu saat pengalaman berputar-putar di dalam menjalani hidup itu bukan berarti Tuhan itu kehilangan hikmat. Bukan berarti Tuhan itu tidak memiliki intelijen. Dia punya. Tetapi tiap manusia, tiap anak Tuhan itu lain-lain daya tahannya. Lain juga pola berpikirnya. Jadi aku tuntun. Kadang-kadang yang dituntun itu ada yang seperti orang dewasa. Dewasa di dalam cara berpikir. Dewasa di dalam cara berkata-kata. Tetapi ada juga yang anak-anak. Dan Tuhan kata, aku juga akan tuntun mereka. Aku akan tuntun mereka. Tujuannya apa? Kamu kuat, kamu selamat dengan kemampuan yang engkau miliki. Nah, inilah saudara-saudara yang Allah ingin terapkan di dalam kehidupan kita. Coba kita sekarang lanjutkan Bilangan 21 itu. Kita baca selanjutnya di dalam ayat 6 dan ayat 7. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kalau ayat ini kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, kita bisa berkata, Tuhan, kenapa engkau tega? Tega kirim ular tedung. Sudah di padang belantara yang membosankan ini, kami mencoba untuk mengeluarkan isi hati kami. Kenapa engkau tega kirim ular tedung ini? Ini satu hal yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Dari sisi kita, Tuhan itu kejam. Tuhan tidak berperi kemanusiaan. Maka tidak heran saya mengikuti pola berpikir bangsa Israel. Lebih baik saya itu makan daging sepuas-puasnya, tapi mati di Mesir, daripada mati di padang belantara dalam keadaan kurus kering. Nah, saudara-saudara, tatkala kita mencoba untuk membandingkan dengan alam pikiran kita, maka rasa-rasanya yang akan saudara dan saya temukan adalah kesimpulannya, Allah tidak bijak. Allah tidak bisa memahami keadaan umatnya. Tetapi kita mau kembali, bukan Allah yang memaksakan diri untuk menyesuaikan pola berpikir kita, tapi perlahan-lahan Allah ingin menuntun saudara dan saya pola berpikir kita agar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah kirimkan ular tedung. Sudah dalam keadaan lemah, dalam keadaan bosan, Allah kirim ular tedung. Kita baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat, ini sekarang kita mengambil makna dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Itu sudah merupakan sejarah ribuan tahun yang lalu. Ular tedung yang menggambarkan iblis atau setan itu berusaha untuk menyesatkan. Apa yang disesatkan? Pikiran saudara dan saya. Pikiran kita itu akan disesatkan. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Kolose pasal 2 ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Pikiran yang disesatkan itu membawa dampak, paling tidak menurut Kolose 2 ayat 5, 2. Yang pertama menyangkut tertib hidup. Saudara dan saya bisa hidup, kita bisa melangkah, saudara bisa bekerja, saudara bisa mengadakan omong-omong dengan orang lain, tetapi tidak tertib. Nah, Allah sekarang soroti supaya saudara dan saya lebih bijak di dalam mengatur hidup ini, sehingga kita tidak sampai disesatkan pikiran kita. Hidup tertib itu menyangkut beberapa sisi. Yang pertama, dengan diri kita, kita harus hidup tertib. Taruhlah di dalam hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah, saya hanya akan makan pada waktu saya ada waktu. Kalau saya itu punya waktu,
waktunya jam berapa, itulah saya makan. Padahal untuk menjaga hidup yang sehat, tubuh yang sehat, itu makan harus tertib. Bukan asal sembarang makan. Kapan waktunya, harus tertib. Nah, saudara-saudara, ini juga sekarang yang kita perlu renungkan. Saudara kerja keras sampai lupa istirahat, sehingga istirahat itu tidak tertib. Saya tidak merasa ngantuk. Saya ada semangat kerja. Oke lah, saudara-saudara. Saudara bisa punya semangat kerja. Karena saudara makan suplemen-suplemen itu sehingga saudara ada semangat kerja. Tetapi itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup yang sehat itu hidup yang tertib, baik makan, minum, tidur, istirahat. Bahkan kalau kita itu sudah punya kelemahan-kelemahan, sakit, itu tertib minum obat, saudara-saudara. Itu tertib. Kalau hal-hal yang kita anggap sepele ini, saudara-saudara, itu bisa kita atur seenaknya. Sekarang kita masih bisa berkata, wah, aku buktinya segar, aku buktinya ini, aku buktinya itu, dan seterusnya. Tetapi apa yang saudara dan saya tabur, satu saat kita akan tuai. Nah, kita tidak mau menuai pada masa tua itu dalam keadaan fisik yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan sebagaimana yang Tuhan berikan. Iblis akan menyesatkan pikiran kita. Yang kedua adalah kita itu dikatakan seharusnya memiliki iman yang teguh dalam Kristus. Setiap anak Tuhan punya iman. Permasalahannya teguh atau tidak. Menjadi lemah, menjadi bosan pada saat menghadapi tantangan-tantangan, itu berarti tidak memiliki iman yang teguh. Nah, bagaimana saudara dan saya harus punya iman yang teguh kalau kita itu memiliki iman yang teguh di dalam Kristus? Kata-kata di dalam Kristus itu berarti yang memimpin, yang menyertai, yang mengendalikan itu Kristus, bukan kita, karena kita di dalam. Sejauh perjalanan hidup saudara dan saya itu masih bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa dicobai oleh iblis, tetapi tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Nah, sekarang saudara-saudara, seandainya kita sekarang menyadari, Tuhan, saya memang punya iman, tetapi tidak teguh sesuai dengan kehendak-Mu. Aku merasa hanya mengikut sertakan Engkau pada saat genting saja, pada saat kami menghadapi masalah-masalah yang rawan saja. Apakah aku masih bisa merasakan kembali pertolongan-Mu? Kita melihat bagian yang ketiga, Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita melihat di sini Musa disuruh oleh Tuhan untuk membuat ular tedung dari tembaga.
untuk memandang, bukan disembah. Hanya memandang. Jadi kalau memandang itu sesaat sembuh. Tetapi di dalam kitab lain, ular tedung dari tembaga ini sempat sampai dipuja-puja sehingga diberi nama Nehustan, Allah marah. Karena Allah tidak mau manusia, umatnya itu menyembah berhala. Sesaat kamu pandang, kamu sembuh. Nah, rupa-rupanya ada makna rohani di dalam Allah suruh pandanglah itu. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan oleh siapapun juga. Harus ditinggikan oleh siapapun juga. Sama seperti domba-domba yang merasa ada ketenangan. Waktu aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, Mazmur 23 ayat yang keempat, tongkatmu itu menenangkan hatiku. Engkau gembala yang baik. Engkau itu gembala yang baik. Jadi meninggikan itu tetap mengakui bahwa dia itu sebagai gembala dan kita itu menjadi domba-dombanya. Dalam keadaan apapun juga itu meninggikan Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita terus sampaikan. Hai jiwaku, muliakan Allah. Hai jiwaku, biarlah kita itu meninggikan Allah. Pada waktu saudara dan saya itu melihat dan memandang kepada Dia, gembala yang baik, ada sesuatu, ada roh, ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Ada kuasa yang bekerja. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu dicari dulu. Tuhan tidak katakan cari terus berjam-jam. Tidak, cari dulu. Utamakan dulu, baru kerja. Utamakan Dia dahulu, baru berkomunikasi dengan orang lain. Jadi Dia ditaruh di tempat yang utama. Apabila anak manusia itu ditinggikan, dinomor satukan, sekaliannya aku akan berikan. Apa yang kamu minta, aku akan berikan. Ada 1000 anak Tuhan, ada puluhan ribu anak Tuhan. Itu permintaannya bisa macam-macam, saudara-saudara. Ada yang lahir, ada yang batin, ada yang dua-duanya, lahir atau batin. Dan Allah itu punya kemampuan. Cari dulu. Anak manusia harus ditinggikan. Kamu lihat dengan iman. Kamu lihat dengan iman. Nah, saya ajak kita sekarang membandingkan ada satu keluhan yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuh, banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan itu dikatakan oleh Paulus kepada anak-anak Tuhan di Filipi. Aku omong ini sambil menangis. Banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya mensyukuri, yang seharusnya menghormati salib Kristus, tapi sekarang justru menjadi seteru, melawan, tidak menghargai
tidak menghormati pengorbanan dari Yesus Kristus. Di dalam bahasa yang agak kasar, saudara-saudara, kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang bertuhankan perut, yang hanya bertuhankan perut saja. Padahal Tuhan sudah katakan, cari dulu. Kalau kami cari dulu itu sekaliannya aku akan berikan. Tetapi sekarang dibalik, sehingga Paulus menangis. Paulus jadi menangis. Kenapa? Karena mereka itu mencari, tapi bukan mencari kerajaan Allah. Sekarang dibalik, Tuhan, sekaliannya engkau berikan kepadaku. Sekaliannya, baru aku mencari kerajaan Allah. Air mata dari Paulus ini mewakili Allah. Hati Allah yang merasa kayak tersayat waktu melihat umatnya seperti itu. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi saudara dan saya pada masa-masa sekarang, masa pandemi ini. Ini bukan kiamat, ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi dari sisi Alkitab, ini merupakan awal dari sengsara. Ini awal yang Allah izinkan untuk kita lalui. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita terkapar. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita tidak perlu menuntut supaya kita melihat apa yang Allah itu berikan kepada kita. Kita tidak perlu kejar. Biar saya itu mendengar Tuhan. Kalau memang engkau itu betul-betul ingin menyertai, ingin memberkati, tunjukkan, aku ingin mendengar. Kalau engkau itu betul-betul Allah yang ajaib, biar dari dalam hati ini muncul ada satu keyakinan yang teguh. Baru saya yakin. Alkitab katakan, justru sebaliknya, apa yang tidak pernah muncul dari dalam hati, Tuhan adakan. Jadi tidak selalu kalau hati itu teguh kuat, itu pasti Tuhan bekerja. Di sini lain, dengan sikon yang ada. Dengan sikon yang ada, Tuhan hanya katakan, anak manusia harus ditinggikan. Tuhan mengingatkan, cari dulu kerajaan Allah. Aku akan sediakan bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita selamanya. Kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan pada pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa memahami rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Kami mau berusaha untuk lebih pasrah di dalam Engkau. Tuntunan di padang belantara menjadi tuntunan yang membawa kepada kemenangan, karena Engkau sudah menyediakan jalan kemenangan itu untuk kami semua. Saudara-saudaraku yang kasih, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.